Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang ayat-ayat hukum, hak dan kewajiban suami istri bagian yang kedua. Ayat yang kita bahas yaitu surah An-Nisa ayat 34 dan surah At-Tahrim ayat 6. Kita mulai dulu pembahasan kita, yaitu surah An-Nisa ayat 34. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah qawwamun atas para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Oleh karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena para laki-laki itu telah mengeluarkan anfaqu, memberikan atau mengeluarkan min amwalihim sebagian dari harta mereka. Fasalihatu, maka sebab itu maka para perempuan itu haruslah dia solehat, kemudian qanitat, kemudian hafizat. Jadi wanita itu harus taat, memelihara diri, memelihara diri, solehat, memelihara diri dari kehormatannya, memelihara diri atau memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak di sampingnya. Di dalam konteks di sini adalah istri ya. Maka dengan itu Allah akan memeliharanya. Jadi ada 3 ya, solehat, qanitat dan hafizat. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahunna. Apabila kamu khawatir akan tanda-tanda nusyuzahunna, nususnya mereka. Langkah yang pertama adalah fa'izuhunna, nasihatilah mereka. Kemudian yang kedua wahjuruhunna, kemudian pisahlah mereka fil madaji, di tempat tidur. Kemudian yang ketiga adalah wadribuhunna, yaitu pukullah mereka. Fa in ata'nakum, apabila mereka telah kembali taat, fala tabghu alaihinna sabila. Janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mencari-cari kesalahan begitu. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Penjelasan ayatnya. Jadi di sini kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal di sini diartikan dalam makna suami. Karena melihat pada konteks ayat yang sesudahnya itu disebutkan ya, konteks ayatnya itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu. Nisanya itu diartikan sebagai istri begitu. Maka ar-rijal di situ maksudnya adalah suami. Namun menurut pendapat Muhammad Tahir bin Asyur bahwasanya beliau berpendapat ar-rijal itu tidak digunakan dalam bahasa Arab dalam arti suami. Bahkan di dalam Al-Quran juga tidak diartikan sebagai suami.
Jadi artinya itu adalah laki-laki begitu, laki-laki secara umum. Nah, sedang sesudahnya itu baru karena kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nanti ada fasolihatu qanitatun. Nah, itu baru diartikan sebagai apa namanya, makna istri di sini. Jadi laki-laki yang rijal ini maksudnya laki-laki secara umum. Jadi penggalan ayat yang pertama itu laki-laki secara umum, dan sesudahnya itu adalah menjelaskan tentang kewajiban istri. Qawamun tadi ya, dari kata qama, mendirikan, menegakkan. Qawam di ayat ini sering diartikan artinya pemimpin begitu ya. Makna ini adalah merupakan satu aspek saja sebenarnya, karena pemimpin dalam arti di sini dia meliputi memenuhi kebutuhan, yang memperhatikan, memelihara, membela, mengayomi, bukan dalam arti menindas, menyiksa, memaksa begitu ya. Nah, jadi qawamun di sini dalam arti yang ini pemimpin ya. Pemimpin itu memang macam-macam, ada yang baik, ada yang tidak. Tentu saja qawamun, mendirikan atau menegakkan, itu adalah yang baik, bukan yang ini menindas, menyiksa, memaksa dan lain-lain. Nah, tadi ada kalimat kan ar-rijalu, tadi tidak diartikan hanya sebagai suami, tetapi laki-laki secara umum. Jadi laki-laki itu disebut sebagai pemimpin. Kalau diartikan hanya suami saja, terbatas ya suami. Ini dalam arti di sinilah salah satu status laki-laki itu adalah suami. Nah, pemimpin dalam sebuah negara suami. Tetapi di dalam hal-hal yang lain juga, apakah dia sebagai ayah, apakah dia sebagai saudara ya, apakah saudara laki-laki gitu ya, ataukah sebagai kakek atau sebagai paman. Nanti status laki-laki itu bisa meliputi itu ya. Maka itu maksudnya itu memang secara umum begitu, tidak hanya sebagai suami. Jadi statusnya itu bisa macam-macam. Nah, di sini dikatakan tugas-tugas kepemimpinan kan suka kalimat ba'dahum ala ba'din. Nah, apapun nanti statusnya ya, ba'dahum ala ba'din itu menunjukkan bahwasanya sebagian yang lain itu adalah pemimpin sebagian yang lain. Tidak disebutkan ba'dahum ala ba'dihinna misal, tidak. Laki-laki sebagai pemimpin perempuan ya, tidak spesifik seperti itu. Berarti di situ ada keseimbangan. Ba'dahum ala ba'din itu memimpin sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Cuma di sini sebutkan laki-laki ya, menyandang tugas kepemimpinan. Jadi antara laki-laki dan perempuan, kalimat ba'dahum ala ba'din ini adalah saling melengkapi satu sama lain. Bima, kalimat tadi ada ya di ayat 34 itu, bima anfaqu min amwalihim. Nah, apa kelebihan laki-laki itu? Laki-laki itu berkewajiban mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, di sini termasuk suami menafkahkan sebagian hartanya untuk istri dan keluarganya, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Kalimat anfaqu ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti lampau ya, bentuk lampau. Jadi ayat ini memang Allah berfirman itu sebelum ayat ini turun juga, laki-laki itu sebagai pemberi nafkah keluarga sudah menjadi lazim, laki-laki itu sebagai pemberi nafkah keluarga. Jadi sejak ayat ini belum turun, ayat ini turun dan sampai sekarang itu sudah suatu kelaziman. Kenapa di situ? Kan Allah Maha tahu makhluknya ini secara spesifik ya,
secara spesifik, secara psikis gitu ya, antara laki-laki dan perempuan atau wanita itu secara psikologi Allah Maha tahu bagaimana sifatnya secara umum. Jadi disebutkan wanita disebutkan enggan kalau seandainya diketahui ia membelanjai suami atau membelanjai suami atau apa ya, laki-laki sebagai tulang punggung gitu. Walaupun ia mungkin mau saja berkorban sebagai pencari nafkah ya, namun jauh di lubuk hatinya sebenarnya perempuan itu dia suka untuk dilindungi, dibiayai atau seperti itu ya, secara umumnya seperti itu. Kemudian apa namanya lagi ya, sebaliknya laki-laki itu secara psikologi dia akan bangga dan merasa bangga ketika merasa dibutuhkan, kemudian dia yang memberikan, membelanjai keluarganya, membelanjai istrinya, dia ada kebanggaan di situ. Itu secara umum seperti itu. Jadi ada dua, memang saling melengkapi ya. Secara fitrah laki-laki itu akan bilang kepada pasangannya atau kepada perempuan begitu ya, pasangannya, kalimatnya aku sayang padamu gitu. Dengan sayang, kasih sayang, lalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Dan perempuan pada laki-laki itu secara fitrah dia akan bilang dan gini, aku bangga padamu. Ketika dia dikasih, ketika dia diayomi, disayangi, dilindungi dan diberi itu ya, dia bangga terhadap laki-laki. Nah, jadi secara fitrah memang sudah seperti itu, diciptakan oleh Allah. Nah, tadi kan qawamun. Tugas memimpin merupakan suatu keistimewaan dan derajat yang lebih tinggi yang merupakan suatu keistimewaan. Walirijali alaihi darajat, dan bagi laki-laki atas perempuan itu diberi derajat yang lebih tinggi begitu, karena dia memang bertanggung jawab dalam hal memberikan anfaku tadi, min amwalihim, memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Dia punya keistimewaan, derajatnya seperti itu. Tapi di balik keistimewaan itu sebenarnya ada tanggung jawab yang seimbang dengan keistimewaan itu. Jadi tanggung jawabnya besar, dia kasih nafkah semua penuhi, tapi di situ kan dia punya kelebihan, harus tanggung jawabnya itu dari keistimewaan itu juga ada tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawab itu dia disebut pemimpin. Derajat yang lebih tinggi adalah kelapangan dada suaminya ya, dalam memberikan istrinya tadi nafkah, meringankan beban istrinya, mengayomi, menyayangi tadi ya. Nah, menurut Imam At-Tabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah untuk para laki-laki untuk memperlakukan perempuan secara terpuji. Maksudnya baik, secara baik, bukan dengan jelek ya. Agar laki-laki tadi pantas menyandang derajat yang lebih tinggi, pantas dihormati, pantas disegani begitu, karena perlakuannya itu kelapangan dadanya dalam menyayangi keluarganya, istri dan anak-anaknya seperti itu. Walaupun nanti ya kamu ingat saja rijal tadi umum ya, salah satu status tadi adalah suami, jadi suami dulu, itu jadi ayah, jadi suami, jadi ayah, jadi kakek atau jadi apa ya nanti, apapun status laki-lakinya itu. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, maksud berlaku baik terhadap perempuan atau istri tadi ya, perempuan atau istri, selalulah istri ya, penuh kelembutan dan bisa mengendalikan emosi dan kemarahan. Pokoknya baik dah, baik, berwibawa begitu ya, yang dibebankan pada laki-laki itu. Seperti
seperti itu ya, sehingga dia patut untuk dihormati. Kalau menurut Fakhruddin Ar-Razi, suami istri itu saling melengkapi dengan menjalankan kewajibannya, yang otomatis dengan menjalankan kewajibannya, maka yang lain pun akan mendapatkan hak. Kemudian ada kalimat, nah ini baru tadi, ketika laki-laki sudah menjalankan kewajibannya tadi, mengayomi, menyayangi, melindungi, memberikan nafkahnya, maka kata Allah, fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi. Wanita itu harus taat, solehat, taat tadi ya, taat kepada Allah dan Rasulnya ya, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu harus dijalankan. Itu jelas ya, apapun statusnya, apakah sebagai istri, apakah sebagai anak, atau sebagai wanita biasa. Kemudian hafizatu qanitatun. Qanitat itu wanita yang taat ya. Di sini dalam artian wanita yang taat kepada suaminya selama suaminya memintanya yang perintahnya itu atau permintaannya itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Jadi istri harus taat kepada suaminya, itu sebagai imbalan atau sebagai timbal balik dari suaminya itu yang sudah memberikan nafkah, mengayomi, menyayangi tadi. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan, kalau taat pada suami ini memang agak ini ya, penjelasannya begini. Ada perintah-perintah yang dikatakan selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya, suami menyuruh sholat, mengingatkan sholat, maka istri harus taat. Dan perintah-perintah yang lain mungkin ya, yang diperintahkan oleh Allah, mengingatkan itu. Tapi ada perintah-perintah suami yang selain itu, tetapi tidak juga melanggar perintah Allah, begitu ya. Yang mubah begitu, yang boleh-boleh aja. Misalnya, kamu jangan keluar rumah hari ini. Keluar rumah itu kan hukumnya mubah asalnya, tetapi suami itu menyuruh jangan keluar rumah. Nah, di situ ujian kamu itu taat atau tidak. Atau ada lagi hal-hal yang lain yang banyak ya, yang mana itu perintah kejadiannya itu mubah saja. Masalah macam-macam, masalah mungkin yang kecil-kecil begitu, masalah baju, masalah mungkin yang kecil-kecil ya, masalah baju, masalah pendapat-pendapat begitu ya. Misalnya yang keluar rumah tadi, misalnya gini ya, mau ke kondangan begitu, ke kondangan itu kamu misalnya milih maunya bajunya yang ini misalnya ya, warna ini, tetapi suami kamu menginginkan yang warna ini ya. Tapi kan terjadi nih perdebatan, padahal kamu nggak suka mungkin, tapi karena taat pada suami, karena mungkin mentok begitu ya, mentok tidak ada ini, tapi kamu lebih memilih taat pada suami. Nah, itu disebut taat pada suami. Jadi apakah kedongkolan hati dan ketidakikhlasan itu membuat tidak berpahala? Nah, sebenarnya kan itu masalah di hati. Yang penting taat dulu, taat. Nah, kalau taat sampai ikhlas ke dalam hati, insya Allah kan nyaman atau enak bawaannya. Tapi kalaupun tidak ikhlas atau tidak enak, itu sudah menurut ibu itu sebagai suatu ketaatan sudah. Sebagai suatu ketaatan, dia walaupun dia tidak suka di dalam hatinya, tapi dia ikut perintah suaminya, maka dia itu dinilai sebagai suatu ketaatan. Nah, ini di dalam sebuah rumah tangga ini sangat ini sekali ya, sebagai qanitat ini yang sering terjadi gap atau terjadi perkelahian, pertengkaran dalam berumah tangga. Kemudian hafizatu lil ghaibi, seorang perempuan yang baik ya, solehat, qanitat, dan hafizah itu dia menjaga kehormatan dirinya ketika
suaminya tidak ada. Ini dalam artian ya, suaminya ada tentu saja ya itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga ya, ini maksudnya ketika suami tidak ada dia jaga juga kehormatan dirinya. Jadi di belakang suaminya atau di depan suaminya dia tetap menjaga kehormatan. Maksudnya menjaga kehormatan itu bagaimana? Ya jangan pecicilan, jangan goda-godain laki-laki lain, jangan ngomong-ngomong yang tidak baik, yang apa, atau memuji-muji laki-laki lain, memuja-muji artis atau berlebihan seperti itu ya. Nah itu adalah menjaga kehormatan. Itu kalau di hadapan suami kelihatan begitu ya. Ini yang diuji Allah itu yang ketika suaminya tidak ada. Apalagi ini kalau istri-istri yang bekerja di luar begitu ya, misalnya di kantor atau di apa. Jadi dia harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Dengan berbuat seperti itu, maka Allah akan menjaganya. Maka Allah akan meridhoi sikap perempuan itu. Jadi ingatkan 3 itu tadi, salehah, qanitat, dan hafizah. Ada 3 ya. Itu adalah kewajiban seorang wanita yang di sini konteksnya adalah istri. Kemudian ada kalimat wallati takhafuna. Nah, di sini takhafuna itu khawatir artinya. Khawatir apa? Nusyuzahuna. Nusyuznya seorang suami. Nanti ada ini bab khusus materi berikutnya ya tentang nusyuz. Cuma ini disebutkan nusyuz di sini adalah gejala. Ini kan takhafuna khawatir. Nusyuz itu masih gejala, ada tanda-tanda pembangkangan tinggi hati gitu ya, meremehkan atau mulai membantah. Tapi itu belum lagi ini ada tanda-tanda begitu, suami khawatir nih, kelihatan ada perubahan atau tanda-tanda ini istrinya ini mulai membangkang, mulai membantah, sikap dan gesturnya mulai meremehkan pada suami. Nah itu ketika kekhawatiran itu ada, suami tuh nggak boleh ujuk-ujuk langsung mau marah atau menceraikan, tetapi harus mendidiknya dulu. Jadi suami itu harus mempertahankan rumah tangganya itu dengan mendidik istrinya. Kalau si istri itu sudah mulai kelihatan tingkahnya yang tidak baik tadi. Pertama dia fa'izuhunna. Fa'izu itu kayak kata mau izzatil hasanah gitu ya. Fa'izu itu nasihat. Tapi lebih kalau misalnya nasihat itu nasihat biasa. Kalau fa'izu ini nasihat kepada istri yang disertai dengan kewibawaan. Jangan sampai wibawa jatuh di hadapan istri. Jadi bukan asal cerocos menasehati, tetapi mulutnya menasehati, sikapnya juga memberikan contoh. Kan tadi dikatakan suami sudah jalankan kewajibannya dengan baik. Kalau istri sampai nggak taat, kamu harus menasehati dengan penuh kewibawaan. Jangan cengengesan gitu maksudnya ya. Jadi ada selain kata-kata dan juga contoh yang baik dari suaminya. Kemudian yang kedua adalah wahzuruhunna fil madaji. Itu suatu sikap meninggalkan atau mencueki istrinya, mencueki istri tadi fil madaji, di tempat tidur. Nah ini maksudnya tidak mencuekin istri, tidak menggauli istri lah ya. Kayak macam diam, sudah dinasehati misalnya ya diemin ya gitu, dicuekin. Maksudnya fil madaji itu tidak melakukan hubungan suami istri, bukan berarti meninggalkannya pergi keluar, pergi misalnya kemana, ke kafe
istri ke nightclub, melihat istri udah seperti itu kesel ditinggalkan rumah, tidak seperti itu. Tapi maksudnya wahjuruhunna, tinggalkan dia di tempat tidur. Tapi ini maksudnya seputar kamar itu aja ya, dicueki begitu, bukan meninggalkan rumah begitu. Jadi ini ada kayak suatu hukuman. Sebenarnya ini kalau istri yang dan masih mencintai, masih mau sama suaminya, kalau suaminya udah ngambek seperti ini, kalau suaminya sudah tidak peduli seperti itu, dia pasti mikir, nah gitu, harus nyadari ya, sadar akan kesalahannya. Misalnya kalau disuruh suami nggak boleh keluar rumah, membangkang juga keluar rumah, suami marah malamnya ya, mau zuruhuna fil madaini, sekali dua kali ya, ini dicuekin aja sama suami dia begitu ya. Kalau dia itu perempuan, kalau sudah dicuekin seperti itu, dia akan sadar apa yang dilakukannya, insya Allah ya. Kalau dia memang perempuan yang kanitat ya, mungkin pembangkangannya itu entah kenapa kita ya macam-macam lah ya. Jadi cara yang kedua ini kadang-kadang bisa gitu juga dalam mendidik seorang istri. Kemudian yang ketiga adalah wadribuhunna. Kata doroba itu banyak sih artinya ya. Cuma di sini pukul ya. Pukul dalam bukan berarti harus secara fisik, tetapi memukul itu bisa juga secara tindakan yang sikap begitu. Bukan memukul secara fisik, tindakan bisa mengultimatum. Ultimatum tuh kayak lebih keras daripada mauizah tadi ya, lebih keras daripada itu. Maunya apa kamu? Misalnya kamu diberi pilihan gini. Nah itu mungkin cara yang lebih cara yang lebih keras daripada yang dua sebelumnya itu. Kalaupun terjadi pemukulan, nah ini yang pemukulan nih, kalaupun ya, nih gimana ya? Jangan sampai memukul itu di daerah-daerah yang vital, yang sampai melukai, itu tidak boleh. Lebam, luka, daerah-daerah vital biasanya perut ya, di bawah perut, kepala, leher, itu tidak boleh. Jadi katanya di sini harus yang tidak sampai membuat istrinya lebam atau tidak sampai membuat istrinya itu celaka. Jadi memukulnya itu bisa dengan tangan, bagian tangan, bagian kaki mungkin. Tapi bagaimana caranya, kayaknya memukulnya jangan sampai cacat dan membawa mudarat ya. Kalau sampai terjadi sampai dia luka atau cacat, itu lain lagi nih. Ceritanya ya. Kalau di tafsir klasik itu disebut boleh sama yang kecil begitu, macam sikat gigi atau kayu siwak begitu ya, memukulnya entah bagaimana ya. Tapi di sini lebih setuju sikap aja yang lebih keras daripada mauizah tadi, yang namanya wadribuhunna. Kalau memukul ini bisa bisa lupa diri begitu ya, sehingga bisa menyakiti istrinya. Bahkan Nabi bersabda ya, orang-orang yang terhormat itu tidak akan memukul istrinya. Jadi memukul itu suatu perbuatan yang laki-laki yang tidak terhormat. Jadi susunan di ayat itu fa'izuhunna wahzuruhunna fil madaji wadribuhunna itu bukan susunan ya. Sebenarnya bukan susunan harus ini dulu, harus ini. Enggak, 3 langkah itu tidak mesti seperti itu. Jadi bisa aja dipilih salah satunya langsung, atau mau pilih salah satunya saja. Kalau melihat istrinya sudah seperti itu, pilih yang satu aja mauizah, atau pilih yang wahjuruna fil madaji. Tidak mesti harus ketiganya dan tidak mesti harus berurut-urutan. Tergantung situasi dan kondisi, kemampuan suaminya atau sikap suaminya dalam menghadapi istri yang nusus. Jala istri yang nusus tadi ya. Jadi istrinya ini yang
yang tidak menjalankan kewajibannya, maka suami itu harus mendidiknya. Nah, apabila kamu sudah jalankan tuh tadi ya, cara-cara itu tadi, fa'in ata'nakum wala tabghu alaihina sabila. Nah, bila istri udah taat dan minta maaf lah, bila mereka sudah sadar begitu, jangan kamu cari-cari kesalahan lagi. Nggak mau memaafkan, sudah 2-3 kali minta maaf, nggak dimaafin tuh cari, dan susah itu. Jadi kalau istri udah taat, ya kamu maafkan, jangan dicari-cari lagi kesalahannya, lalu kamu ungkit-ungkit lagi, kamu ingetin lagi, itu tidak boleh seperti itu. Kalau sudah taat ya balik lagi berbaikan. Jadi jangan diungkit-ungkit atau kalau orang Bali itu disambat-sambat pulang kesalahan istri yang dulu, nggak usah. Nah, sampai selalu diluruskan terus ya. Nah, jadi jangan dicari-cari kesalahannya. Ini falatabu alaihi nasabila. Kemudian innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha aliyan tuh maha tinggi, kabira tuh maha besar ya. Jadi di sini laki-laki yang bertindak suruh Allah tadi ya, kalau mendidik istrinya itu ya jangan jadi kawamun yang diktator, kawamun yang kejam, kawamun yang menyiksa, bukan. Jadi kamu diberi kelebihan dalam memimpin, bukan berarti tidak ada lagi yang di atas kamu. Ingat, kamu Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jangan kamu gitu ingat, pemimpin itu bukan yang tidak baik tadi. Pemimpin itu justru yang menyayangi. Ambil yang Rahman dan yang Rahimnya. Walaupun di samping itu juga ada sikap tegas. Jadi kasih sayang itu pondasinya. Sikap tegas, sikap marah. Marah untuk kebaikan. Apa itu yang mendasarinya itu semuanya kasih sayang. Bukan akulah yang maha tinggi, aku nih kamu misalnya istri itu adalah amanah, anak perempuan itu adalah amanah. Jadi bukan dimarahi itu bukan dalam tujuan membenci, tetapi kalaupun mendidik dimarahi juga itu dalam tujuan dalam pondasi kasih sayang. Karena memang ada yang lebih tinggi dari kita bukan sebagai yang semena-mena seperti itu. Jadi ujung ayat itu memang ada gunanya terus ya. Allah selalu ingatkan ya aliyan kabira, Allah maha tinggi lagi maha besar. Masih ada yang lebih dari itu ya, diingatkan seperti itu. Itu dari surah An-Nisa ayat 34. Kemudian masuk kepada surah At-Tahrim ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka, naran, api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun, di atasnya itu ada malaikat yang gilazun itu kasar, syidadun itu keras. La ya'sunallaha, dia tidak memaksiati atau tidak membantah Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi para kepala keluarga nih ya, dia harus ku anfusakum wa ahlikum. Jadi keluarganya itu dia harus jaga dirinya dan keluarganya itu dijaga dari naran, api neraka. Tentu saja api neraka itu adalah melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Jadi di sini suruh menjaga, melindungi. Maksudnya apa? Dia wajib mendidik, mengajari anaknya sendiri, keluarganya sendiri untuk taat kepada Allah ya.
Dengan apa? Dengan memberinya ilmu, dengan memberinya pengertian, pendidikan yang dalam keluarga dulu ya. Baru nanti dia wajib juga menyekolahkan anaknya supaya anaknya bisa memperoleh ilmu agama ya, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain sebagai bekal hidupnya di masa yang akan datang. Jadi itu wajib seorang keluarga. Di sini tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga sebagai istri dan sebagai ibu juga seperti itu, melindungi keluarganya. Cuma di sini diperintahku anfusikum wa ahlikum nar. Keluarga kita dijaga ya, termasuk di dalamnya istri atau ibu. Nara itu ya tadi api neraka ya. Nanti kan ditimbang. Kita ini kan percaya bahwasanya hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita harus berbuat sebanyak-banyaknya amal soleh supaya amal kebaikan itu lebih berat daripada amal kejahatan kita. Jadi dimulai dari keluarga dulu dalam memberikan pendidikan itu supaya mereka jadi orang yang baik, akhlaknya baik, hatinya baik, lisannya baik, perbuatannya juga baik. Ya, diberikan dulu oleh orang tuanya itu. Baru nanti setelah sudah waktunya pendidikan di sekolah, ya wajib orang tuanya menyekolahkan itu di sekolah-sekolah yang bagus, yang bisa membuat anaknya itu, terutama mungkin pendidikan agamanya ya, kalau pondasinya itu ya duluan agama itu mungkin dari rumah ya, diberikan pemahaman. Bisa juga nanti kalau bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kemudian ayat ini ditujukan bukan pada laki-laki saja, kepada perempuan juga. Dia sebagai ibu, sebagai istri juga wajib berbuat seperti itu, yaitu menjaga keluarganya. Waquduhan nasu wal hijarah. Ini ancaman Allah ya. Kalau kamu tidak seperti itu menjaga anak-anakmu, itu kayu bakarnya api neraka itu adalah batu dan manusia. Itu sebagai ancaman, maksudnya ancaman supaya kita takut lah ya. Memang janji Allah itu seperti itu ya, kita itu harus takut akan itu berbuat dosa supaya kita tidak terjerumus ke dalam api neraka itu sebagai konsekuensinya. Jadi kalau seorang ayah atau orang tua, ayah dan ibu itu tidak mendidik anak-anaknya jadi jelek nanti, maka sedikit banyaknya nanti konsekuensinya ayahnya juga akan mendapatkan. Jadi dapatnya tuh anaknya berbuat jelek, ayahnya ini dapat dosa karena tidak mendidik anaknya, seperti itu. Oke, itu ya. Dia tetap, walaupun anaknya nanti baik, karena didikan orang lain, ayahnya tetap mendapatkan poin dosa karena tidak mendidik anaknya atau tidak menanggung-jawabi anaknya. Tapi pembebanan itu bisa mengakibatkan orang tua tidak mendidik anaknya jadi seperti ini, bisa kan, gara-gara orang tuanya. Walaupun tidak selalu kan, anak ulama bisa aja nggak jadi ulama, anak maling bisa aja tidak jadi maling. Itu kan modelnya itu macam-macam faktornya. Jadi yang dibebankan itu adalah mendidik anak-anak. Apapun hasilnya itu tidak tanggung jawab lagi ya orang tua, apapun hasilnya. Jadi pembebanan orang tua itu dia mendidik anaknya begitu. Tapi kan dengan pendidikan kan diharapkan anaknya jadi baik, walaupun tidak mesti seperti itu. Alaihi malaikatun ghiladun syidadun. Nah, ini masih dalam bentuk ancaman tadi ya, bahwasanya di dalam yang batu dan api neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia, di atasnya ada malaikat yang kasar yang didesain dia tidak ada rasa kasihan. Nah, dijelaskan seperti itu. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak membangkang perintah Allah. Allah perintahkan
dia memang didesain tidak ada rasa kasihan, maka dia akan terus seperti itu malaikatnya, kecuali Allah mengampuni, itu beda. Jadi apa yang diperintahkan Allah itulah dilakukan oleh manusia nanti di akhirat kelak, apabila ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan perbuatannya. Nah, jadi di sini intinya orang tua itu wajib menjaga anaknya, mendidiknya, itu dulu. Masalah hasilnya nanti diharapkan bisa sesuai dengan kehendak orang tua, dari apa dia itu jadi anak yang solehah, jadi anak yang soleh, begitu ya. Walaupun nanti akibatnya itu bisa berbeda, bisa tidak. Nah, itu yang dibebankan itu adalah menjaganya. Kalau hasilnya tidak, itu kan tidak urusan dia lagi. Misalnya anaknya tetap membangkang atau apa, tidak urusannya lagi. Nah, kalau misalnya ada juga yang kebaik, asal anaknya baik apa, karena dididik atau karena pribadinya sendiri dari anaknya, orang tua tetap aja berdosa karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya itu. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari Ibu. Nanti bisa disambung lagi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang tidak paham, kalau ada unek-unek bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Ibu akhiri penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.